Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review satu buah produk smart band, tapi ini beda dari yang lain. Ini lebih ke arah fitness band. Ini produknya namanya Fitbit Inspire 2. Kira-kira kenapa gue sebutnya ini fitness band dan apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Stera Gadget Review. Oke, jadi pertama-tama kita ngebahas dulu bagian luarnya. Ini jadi desainnya simpel aja seperti smart band pada umumnya. Ini di sini ringan, kecil juga, pokoknya enak lah dipakai, kayak nggak berasa pakai apa-apa. Jadi asik buat dipakai tidur atau sambil dipakai buat olahraga juga oke banget. Desain layarnya di sini dia pakai OLED tapi masih warnanya hitam putih. Itu gua sayangin banget sih, walaupun ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Yang penting masih kelihatan sih di sinar matahari di siang hari gitu. Terus juga di bagian belakangnya dia pakai ada heart rate monitornya, terus juga ada di sampingnya strapnya bisa diganti-ganti. Ini cukup gampang, jadi bawaannya udah dapat rubber strap original, itu dapat dua ukuran, large dan small, jadi nggak ada masalah, bisa ukuran apapun atau kalian bisa ganti dengan yang aftermarket. Terus di samping kiri kanannya di sini dia lucu, dia nggak pakai tombol tapi dia lebih pakai touch haptic feedback. Aktifinnya kalian cukup tahan pakai dua jari ya kiri kanannya bareng-bareng buat navigasinya. Untuk pilihan menunya pun juga gampang banget. Di sini tinggal kalian swipe up gitu buat ngelihat notification atau mau aktifin exercise apa yang mau kalian jalan latihannya. Terus kalau mau swipe ke bawah itu kalian buat ngelihat status kondisi badan kalian, apa udah langkahnya berapa banyak, kalorinya berapa, udah kebakar atau udah minum air berapa banyak gitu-gitunya. Dan juga yang tadi gua ngomong kalau mau pakai tahan tombol haptic feedback kiri kanannya bareng-bareng itu buat quick shortcut, jadi mau aktifin do not disturb mode atau mau sleep mode atau lagi mandi gitu. Untuk baterainya sendiri juga di sini si Fitbit Inspire 2 diklaim bisa sampai up to 10 hari, tapi gue pakai pribadi itu malah bisa lebih, bisa sampai 14 hari. Jadi oke banget buat ngecasnya pun juga gampang, kalian tinggal colokin aja kabel bawaannya, jadi nggak perlu cabut-cabut, copot-copotin strap apapun, yang tinggal sambungin ke USB aja. Intinya sih buat baterainya udah bagus banget. Nah, sekarang ke bagian fiturnya sebagai fitness band. Jadi gua bilang di sini fitness band ya, jadi bukan smart band. Jadi sebenarnya fitur-fitur smart band itu juga sebenarnya masih ada, kayak seperti ya alarm atau ngedeteksi langkah atau notification, atau kalau ada telepon dia juga bisa getar. Itu semua masih bisa. Cuma di sini yang gue mau tekanin yang beda itu fitness band. Jadi dia bedanya itu selain mendeteksi langkah, kalori, dia ada juga yang namanya active zone minute. Di sini itu ada, ini adalah metrik baru ya, dimana kalian dia bisa mendeteksi poin di mana kalau kalian aktif gitu. Terus aktifnya ini beda. Jadi ada fat burning zone dan juga cardio zone. Dia di sini jadi bedain kalau misalnya kalian jalan aja selama 5 menit atau 10 menit itu poinnya 1. Tapi kalau misalnya kalian lari sampai ngos-ngosan banget, itu dia hitungnya poinnya 2. Jadi goalnya di sini beda, nggak cuma langkah atau kalori aja. Ada yang namanya active zone minute. Itu menurut gua keren banget, dan ini menurut gua sih sangat membantu ya buat orang yang mungkin kebanyakan duduk tapi mau tetap aktif. Kan susah tuh mau dapetin langkah gitu. Yang penting aktifnya kita ngos-ngosan aja tuh olahraga langsung dapet poinnya gitu. Terus fitur yang gue suka lagi juga di sini ada yang namanya auto detect workout ya. Jadi auto detect workout ini cukup banyak, nggak cuma jalan doang, dia bisa detect otomatis lari, misalnya otomatis naik sepeda, atau misalnya kalian otomatis lagi berenang. Itu asalkan kalian udah bergerak selama beberapa menit tertentu, dia otomatis sudah tahu bahwa kalian lagi sedang olahraga exercise itu. Dan juga di sini kerennya lagi, kalian bisa atur set goal. Ini yang menurut gue suka sih. Jadi kadang-kadang kan kita lari kan mau misalnya 5 kilo, kita bisa set goalnya yang penting udah 5 kilo, ntar dia kasih tahu. Jadi ya nggak begitu, targetnya nggak mesti harus menit, dalam berapa menit, yang penting udah dapat jalan 5 kilo dah. Terus si fitness band yang satu ini juga sangat bagus dalam men-track sleep kita. Jadi buat nyatet kita punya kondisi tidur itu bagus banget di sini. Ini mungkin salah satu yang paling detail, dan gue pakai ini nyaman banget karena juga yang gue bilang tadi, ini saking kecilnya nggak berasa kalau kalian lagi pakai si smart band ini. Jadi pakai tidur pun oke. Tapi dengan catatan kalian harus aktifin, ya bukan harus sih sebenarnya, sleep mode-nya lebih baik dinyalain supaya kalau lagi pas tidur nggak kepencet otomatis getar-getar, karena ini cukup gampang kepencet ya kiri kanan haptiknya ini. Kalau kalian tidur ketekuk gini ya getar-getar. Sebenarnya sih kalian nggak pencet itu pun tinggal tidur aja, dia auto detect juga kok sleep kalian. Tapi di luar fitur-fitur yang gue sebutin tadi itu masih ada fitur yang nanggung banget sedikit lagi tuh padahal biar perfect itu, yaitu nggak ada GPS built-in. Jadi di sini GPS-nya itu masih harus ngebonceng di handphone kalian. Terus juga dia nggak bisa reply notification, kayak ada notifikasi cuma bisa baca doang gitu, nggak ada auto reply apa misalnya shortcut-nya gitu, nggak ada. Dan yang terakhir dia nggak ada music controller, jadi nggak bisa ngatur-ngatur ganti-ganti lagu. Itu menurut gua sayang banget sih, padahal dikit lagi perfect. Ya wajar lah, dia kan ngebatesin kalau yang mau versi yang bisa itu semua, ambil yang Fitbit Charge 4 yang lebih abangnya dari ini di atasnya.
Terus selanjutnya yang gue mau bilangin adalah yang jadi nilai utamanya dari si Fitbit ini, yaitu Fitbit app-nya. Jadi aplikasi Fitbit itu yang kalian bisa akses dari komputer dan juga dari install di handphone kalian, itu adalah salah satu aplikasi terbaik yang menampilkan segala jenis kesehatan kalian ya. Jadi Fitbit app itu menurut gue paling oke lah, nampilin dari detail langkahnya, kalorinya, terus juga kayak pilihan navigasinya, warnanya itu pokoknya paling enak dan paling mudah lah ngecek informasinya. Terus yang kerennya lagi di sini ada Fitbit Premium namanya, di mana kalian itu disediakan insight-insight menarik dan juga ada latihan-latihan yang harusnya berbayar premium. Jadi itu dia harusnya bayar bulanan, kalian jadi member premium, tapi gara-gara beli Fitbit Inspire 2 ini, kalau kalian yang belinya baru ya, kayak gue lah, jangan bisa. Itu kalian dapat 1 tahun gratis jadi Fitbit Premium member. Jadi itu aja kalau dihitung udah lumayan tuh, hemat berapa ratus ribu tuh. Satu bulannya kayak 50 ribuan, jadi udah hemat 600 ribu sendiri buat dapetin video-video latihan. Kalian ya tau lah zaman sekarang semua orang ngikutin dari handphone kan sekarang buat latihannya gitu. Dan yang terakhir itu juga di Fitbit app ini kalian ada fitur kayak semacam sosial medianya ya, di mana kalian bisa temenan sama orang-orang dan juga bisa ada challenge rame-rame. Pokoknya banyak bisa berbagi foto, intinya ya kayak Facebook tapi punyanya Fitbit itu, jadi saling memotivasi dan saling membantu lah, sharing-sharing knowledge. Itu asik banget sih menurut gue. Jadi mungkin salah satu yang paling aktif. Gue udah pernah cobain beberapa merek-merek lain tapi rata-rata mati sosial medianya, kayak nggak jalan. Fitbit ini salah satu yang paling aktif. Jadi kesimpulannya, dengan harganya yang sebenarnya sih agak tinggi ya, hampir 2 juta, menurut gue sih si Fitbit ini bakal agak susah berkompetisi dengan smartband macamnya Mi Band ya. Apalagi ya itu udah tau lah, lebih terkenal, banyak juga kelebihannya Mi Band, kayak bisa berwarna dan juga macam-macam lainnya. Harganya itu lumayan jauh loh bedanya, itu kayak seperempatnya kan dari Fitbit ini. Tapi kalau gue bilangin kalian, ya emang sehat itu mahal. Jadi kalau emang target marketnya orang yang mau beli Fitbit Inspire 2 ini, sesuai dengan namanya Inspire, itu memang mau termotivasi untuk olahraga. Kalau kalian emang bener-bener olahraga, ya mungkin antara maniak olahraga atau yang baru-baru mau olahraga, itu beda banget. Pakai Fitbit ini bener-bener lebih termotivasi ya. Jadinya kalau yang tadinya malas-malasan, dengan adanya tadi gue bilang ada fitur sosial media segala macam, itu apa ya, kayak bumbu. Kalau kalian tahu lah, kalau main sosial media itu kan mereka ada algoritmanya gimana kalian tuh mau balik lagi mau ngecek terus, kayak Instagram, Facebook, jadinya ngecek mulu. Nah di sini juga Fitbit gitu, ada fitur seperti itu yang bikin kalian termotivasi mau olahraga terus, jadi hidup kalian lebih sehat gitu. Itu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gua Agus di Sir Gadget Review. See you next time.